Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibunyikan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selanjutnya. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ta'ziman wa takriman Al Ustadz Suwandi selaku pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Tanjung, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Muhammad Yais, Dewan dari Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Serang. Terima kasih Pak sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, para asatidz, para ulama, para kiai, para masyayikh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'atim kami. Para pemuda, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, yang juga saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Karena dikasih waktunya sebentar ini, kasih waktunya cuma 15 menit kayaknya, karena jam 11 saya harus beres dan supaya mangan outdoor lah kayaknya. 15 menit mau cukup ya. Kang Opi karo teh Hamdiah ini sebenarnya malah raya jarang bola, malah raya ini keponakan dah walau cepet adoh katanya, tapi makanya kulama lamun ayun pantun-pantunan hampurane belum bukan bangkit. Jadi hampur Kang Ustadz Sultani, Kang John, Ustadz Jebuk, I love you so much. Hampur ya. Siap. Jadi begini. Saya ingin menceritakan saja sebuah kisah. Bagaimana perjalanan Aisyah ketika menikah dengan Rasul. Ketika ditinggal oleh Khadijah, Rasul itu terpuruk dan sedih. Bagaimana ketika Rasul cinta banget sama Muhammad. Muhammad itu cinta banget sama Khadijah. Ketika meninggal itu ia terpuruk. Lalu ditawarkanlah oleh Abu Bakar, ada anak saya masih perawan, ya Humairah, yang paling cantik dan juga yang paling anggun, yang tidak ada lawannya. Di antara istri Rasul yang 9 yang perawan hanya satu, namanya Aisyah. Tapi Aisyah itu adalah wanita yang paling sabar, wanita yang tidak pernah mengeluh sedikit apapun terkait dengan materi. Kenapa? Bagi Aisyah, cinta Rasul cukup untuk menafkahi dalam hidupnya. Makanya ketika Aisyah ditinggal oleh Rasul meninggal dunia, sampai datangnya 3 kali bulan sabit dalam 2 bulan berturut-turut, Aisyah itu tidak pernah masak di dalam rumahnya. Kenapa? Karena dia berduka karena cintanya sama Rasul. Andaikan itu juga yang terjadi Hantia sama Kang Opi, Masya Allah. Karena apa? Dalam menjalani bahtera rumah tangga itu bagaikan kita berada di satu pelabuhan. Ingat, pelabuhan Merak itu adalah sebagai simbol di mana cinta dipertemukan, dan di situ juga kita akan berpisah. Di mana? Karena ketika kita sudah mengarungi lautan, maka disitulah pilihan Anda mau dibawa kemana cinta mereka berdua. Apakah karena di dalam cintanya itu ada badai yang menghantam, ada gelombang yang menimpa, maka disitulah tantangan dalam rumah tangga di antara keduanya. Apa yang memisahkan? Kalau dia berarti sampai selamat, maka dia akan sampai ke pelabuhan Bakauheni. Tapi kalau cintanya terputus di tengah lautan, maka ia akan tenggelam dan dimakan oleh ikan hiu. Itulah cinta. Makanya dalam sebuah kisah ini, bagaimana cinta Adam dan Hawa dipertemukan, Masya Allah, di Jabal Rahmah. Dan ini adalah Jabal Tanjung, yang mana ini juga akan menjadi rahmat di antara cinta berdua.
Kalau Tegalwangi dengan namanya Rawa Arum harum semerbak, maka Jabal Tanjung juga tidak kalah harumnya karena ada cintanya Hamdia dengan Opi. Ya, Rawa Arum harum namanya sesuai dengan namanya Tegalwangi, tapi di sana tidak ada cinta yang mengikat hatinya Kong Opi. Maka Tegalwangi atau Rawa Arum cintanya kalah dengan Jabal Tanjung. Masya Allah. Kenapa? Karena Tanjung memiliki skenario tersendiri, memiliki keindahan tersendiri. Tahun kapan? Di tahun 2010 sampai dari tahun sebelum merdeka sampai hari ini, sampai tahun 2010, orang menyatakan bahwa Tanjung ini adalah kampung gelap. Datangnya Islam itu terlambat. Mila julumati ila nur, datanglah para pemuda, para alimil ulama, para masyayikh, para kiai, dan alhamdulillah di tahun 2021 melahirkan para ulama dan para kiai. Jadi masya Allah, ketika Tanjung hari ini memang betul jalannya masih jelek, tapi ketika hati sudah terbangun karena eratnya cinta di antara keduanya, itu tidak akan kalah. Tadi pagi saya dalam perjalanan dari bawah ke atas, ada mobil R3 warnanya putih hampir saja terprosok ke dalam jurang. Tandanya apa? Tandanya Kong Opi ini cintanya luar biasa. Jangankan hanya kerikil tajam, naik gunung ke atas, luar biasa tantangannya. Dan ini belum seberapa Kong Opi. Tapi yang terpenting adalah Kang Opi bagaimana membangun cintanya, seperti perjalanan dari Tegalwangi sampai ke Tanjung itu banyak tantangan dan rintangan. Ingat, hidup ini adalah skenario Allah. Allah yang membuat skenario ini. Kita ini punya episode bagaimana dalam membangun rumah tangga itu ada bahagia, ada sedih. Tidak semua dalam hidup itu bahagia dan bahagia terus tidak ada. Ingat, Nabi Muhammad SAW ketika ditawar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad, apakah engkau seorang nabi? Apakah ingin menjadi raja? Rasul menjawab, ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak ingin menjadi nabi tapi menjadi raja. Aku hanya ingin menjadi abdan nabiyya. Artinya apa? Aku ingin menjadi seorang nabi, aku ingin menjadi rasul, tapi aku juga ingin seperti rakyat yang ada di antara kita. Artinya merakyat. Apa? Itulah yang diberikan oleh Rasul. Rasul itu orang kaya. Rasul tinggal minta sama Tuhan karena dia maksum. Tapi Rasul tidak meminta apa-apa karena dia mencintai umatnya dan juga mencintai keluarganya sampai para tabi'innya. Jadi Kang Opi dan Kang Teh Hamdia ketika membangun rumah tangga, jangan pernah karena sedikit pun harta itu penting, tapi ingat, Opi Kang Teh Hamdia, harta bisa membeli rumah sakit, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Harta juga bisa membeli pendidikan, tapi ingat, harta tidak bisa membeli ilmu pengetahuan. Harta bisa membangun pelaminan yang mewah seperti ini, tapi ingat, harta tidak akan menjadikan rumah tangga Anda sakinah mawaddah warahmah. Apa yang menjadi ukuran sakinah mawaddah warahmah adalah hati kita ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dalam keadaan miskin. Di surat At-Talaq ayat 3 mengatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita, Allah akan memberikan rizki kepada kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan rizki dari tempat-tempat yang tidak terduga. Jangan khawatir non Hamdia. Ya, biasa dalam pernikahan 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun itu hidup belum makan, itu biasa. Tapi jangan pernah mengeluh dan juga jangan pernah kalah dengan keadaan. Jadi dalam hidup itu jangan pernah kalah dengan keadaan. Kenapa? Kadang-kadang ketika kita miskin, ketika kita tidak mampu, maka rumah tangga itu diuji oleh keuangan
kita ketika sudah mapan dan mewah, punya mobil, punya rumah dan apartemen sebagainya, tantangannya adalah suami pasti poligami. Hati-hati Nong Hamdia. Ya. Makanya ketika miskin diterima, ketika kaya alhamdulillah. Aja miskin mah ditolak, sirkin kakang orang megawe bae sirkin. Barang megawe wis mapan rabi maning kakang bareng suki kawin salahe ngekon laki megawe bae. Ya, jadi inilah tanggung jawab kita bersama. Ketika miskin juga akan sehat, makan, baju dipakaikan, berangkat kerja selesai. Jangan sampai ketika kaya dia menjadikan istriku sayang, ketika dia tidak kerja menjadikan suamiku malang tinggal tidur di halaman rumah saja. Hati-hati begitu. Ya, barang dicukup uang mah apa maning pelakor lagi rame sih. Lagi naik daun di 2021 itu. Apa pelakor? Sekarang itu Bapak Ibu, pelakor itu apa? Sekarang itu sudah meningkat lebih dari 60%. Dan mohon maaf, mahasiswa saya itu Bapak Ibu sekalian, saya ngajar di dalam satu kelas itu laki-lakinya hanya 10 orang. Laki-lakinya hanya 10 orang dan perempuannya itu rata-rata ada 50 orang. Jumlahnya ada 60 orang dalam satu kelas. Kata saya, bersyukur Anda dilahirkan 2021 karena Anda memiliki calon istri lebih dari 10 orang. Saya sampaikan begitu. Artinya apa? Artinya bukti bahwa di tahun 2021 ini laki-laki itu lebih sedikit daripada perempuan. Kenapa? Lelaki itu memilih, tapi jangan khawatir Nang dia, karena yang menentukan pilihannya bukan ada sama laki-laki, tapi ada sama perempuan. Boleh saja saya memilih Anda, tapi kata Teh Nang dia, mohon maafkan, saya sudah menentukan pilihan saya. Sorry John, tidak saya terima karena pilihan saya sudah sama Kang Opi. Jadi begitu, hadirin jamaah pernikahan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ketenangan hati, bagaimana membangun cinta dalam diri kita adalah dibangun atas dasar hati kita dekat kepada Allah. Segala sesuatunya kita serahkan sama Allah. Jangan pernah kita serahkan segala sesuatunya karena keinginan hawa nafsu, karena keinginan keluarga kita, karena keinginan juga saudara-saudara, apalagi keinginan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya nikah sama Kang Opi karena suki. Saya nikah karena sama Kang Opi karena Kang Opi orang kaya. Saya nikah karena Kang Opi karena Kang Opi orang ningrat. Maka celakalah bagi mereka orang yang mengincar karena hartanya, tapi ingat masa depannya itu akan suram. Orang-orang yang begitu pasti akan tersesat. Maka oleh karenanya saya mengajak kepada jamaah, bukan hanya pada yang nikah saja, yang sudah nikah juga. Maka saya berpesan kepada Anda sekalian, yuk cintailah suami dan istri Anda seperti Anda mencintai diri Anda dan keluarga Anda. Ingat, Tehan dia dan Kang Abi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kehormatanmu adalah kehormatanmu, kehormatanmu adalah kehormatannya, pakaianmu adalah pakaiannya, pakaianmu adalah pakaiannya. Jadi apa? Jangan sampai cinta kita ini ketika ada masalah kita diumbar di tengah umum, di masyarakat, bahwa Kang Opi itu jelek, gak kerja, orangnya begini. Jangan. Cukup yang tahu Kang Opi sama Teh Hamdiah, jangan sampai tersiar sama keluarganya, apalagi sama orang lain, karena itu adalah aib. Maka hati-hati dalam membangun rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang terhormat adalah bagaimana dua insan ini, jangankan keluarga, lalat saja yang lingkar-lingkar di atas kepala kita, jangan sampai tahu persoalan di dalam rumah tangga kita. Jadi itu pesan saya. Ya, jadi sekali lagi ingin saya sampaikan, sorry, saya bukan kepada ceramah, tapi saya beginilah keadaannya. Biasa saya menyampaikan itu begitu, motivasi saja. Dalam rumah tangga sekali lagi ingin saya sampaikan, ingat, rumah tangga itu gak gampang. Rumah tangga itu kadang-kadang sulit. Rumah tangga itu mewah di awal, jangan sampai di akhirnya menderita. Di awal bahagia, di akhirnya berantakan. Ini juga hati-hati akan jadi kacau.
Maka saya berpesan kepada kedua mempelai, jadikanlah rumah tangga ini rumah tangga yang benar-benar dia landasi karena Al-Quran dan juga dilandasi karena kita berpegang kepada hadis. Bagaimana kalau kita berpegang kepada keduanya? Insya Allah akan sentosa tentram sampai akhir hayat. Ya, bahagia dunia, selamat akhirat. Bertemu di dunia di Jabal Tanjung, insya Allah kita juga kelak akan bersama-sama bertemu di surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hayumi El-Basta mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.